Mungkin bisa disajikan slide-nya. Slide. Tolong di slide-nya yang pada webinar kali ini saya ingin membagi protokol makeup ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah preparation makeup artist, apa yang harus dilakukan seorang makeup artist dari rumah sebelum dia melakukan makeup di rumah klien. Kemudian yang kedua adalah persiapan makeup artist ketika dia sampai ke rumah klien. Yang ketiga adalah persiapan dari si klien sebelum dia melakukan makeup. Untuk yang berikutnya adalah step by step makeup dengan menggunakan protokol hygiene. Dan yang kelima adalah bagaimana protokol bagi seorang makeup artist ketika kembali ke rumah. Next, kita ambil yang pertama dulu. Yang pertama adalah bagaimana preparation seorang makeup artist ketika berada di rumah di masa pandemi ini. Tentu saja sebelum kita melakukan makeup, kita sudah ada perbincangan dengan klien kita. Kita sudah melakukan appointment dengan klien kita. Nah, di sini fungsi dari appointment adalah kita bisa menanyakan kepada klien tentang jenis kulit klien, warna kulit klien, kemudian apakah si klien mempunyai alergi atau tidak pada suatu produk tertentu. Jadi yang paling sering dilakukan oleh para makeup artist dari dulu hingga sekarang adalah meminta untuk klien mengirimkan fotonya pada saat belum di makeup. Hal-hal seperti ini sangat berfungsi sekali pada saat next berfungsi dalam pandemi ini karena untuk membuat kita makeup artist melakukan screening alat-alat apa yang akan kita bawa pada saat kita datang ke rumah klien kita. Alat-alat yang ada, yang kita bawa, yang kita persiapkan sebaiknya kita sesuaikan dengan info yang kita dapat dari klien kita. Di situ sehingga kita tidak memerlukan peralatan atau perlengkapan yang berlebihan untuk membersihkan kuas dan makeup. Yang pertama adalah menggunakan sabun seperti dalam gambar. Kemudian kita bersihkan juga gagang dari kuas. Kita bersihkan gagang yang menggunakan disinfektan. Contohnya seperti ini. Ini bisa kita pakai, kita bisa membersihkannya menggunakan sabun. Bisa kita pilih sabun bagus supaya lembut, supaya kuas kita kering tidak menjadi berantakan. Kemudian setelah itu di bagian gagangnya kita akan bersihkan menggunakan disinfektan. Nah, disinfektan yang saya pilih adalah disinfektan dari antibakterial. Disinfektan antibakterial yang seperti ini. Karena apa? Di sini sudah mengandung juga dan juga quaternary ammonium chloride. Mungkin apa itu maksudnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Tian. Jadi kita perlu membasuh untuk yang kedua kali hanya menggunakan air basah, air biasa yang ditaruh di lap seperti ini. Mbak Amel, mohon maaf, Mbak Amel ini sedang memperagakan ya. Mungkin bisa screen-nya di close aja dulu kali ya. Jadi biar para peserta bisa melihat langsung ya. Dan gagangnya kita bersihkan menggunakan disinfektan. Ini adalah disinfektan yang saya pakai karena dia sudah mengandung sabun. Mungkin nanti bagaimana tentang disinfektan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Dian. Caranya adalah kita ambil lap yang sudah dibasahin, kita semprotkan disinfektannya, kemudian kita lap di gagang dari kuas. Karena ini mengandung sabun untuk memecah sisa virus,
kita akan mengelapnya kembali menggunakan lap yang sudah dibasahin air sedikit di gagang kuas, sehingga ini sudah steril. Nah, alternatif yang kedua, kita juga bisa membersihkan kuas menggunakan glass cleaner. Glass cleaner itu banyak sekali merek make up yang mempunyai glass cleaner bagus. Itu akan selalu lebih cepat lagi untuk kita kalau kita ingin memakai kuas dengan cepat, karena cepat kering. Nah, setelah dibersihkan dengan glass cleaner dan gagang kuas dengan cara yang sama, disinfektan, kemudian alat-alat yang sudah kita bersihkan itu ada baiknya kita masukkan ke mesin sterilizer seperti yang ada di video saya seperti itu. Bisa lihat ya mesin sterilizernya yang seperti ini. Kita masukkan di situ, itu bisa kita masukkan termasuk pinset, gunting, kemudian cawan-cawan untuk foundation, palet untuk kita menaruh eyeshadow, semuanya bisa ditaruh di sterilizer. Pada saat kita ingin untuk kuas, seandainya kita akan melakukan make up ke rumah klien, tetapi klien yang akan kita make up lebih dari satu orang, sebaiknya setiap klien make up itu sudah kita persiapkan dari rumah 2 paket, contohnya kita mau make up 2 orang klien. Artinya kita harus mempunyai 2 paket kuas. Contohnya seperti ini. Ini adalah kuas, satu set kuas yang sudah saya sterilisasi. Setelah saya steril, saya masukkan ke dalam plastik, saya bawa seperti ini untuk satu klien. Kemudian untuk klien yang berikutnya, saya mempunyai 1 paket kuas lagi. Jadi di masa pandemi ini kita memang harus sangat hati-hati untuk menggunakan alat-alat. Jangan sampai alat yang sudah dipakai oleh satu klien dipakaikan lagi untuk klien yang lain. Next, yang berikutnya. Masuk ke PPT kembali ya Mbak ya. Kenapa? Masuk ke PPT lagi ya Mbak ya. Oke. Baik, yang berikutnya adalah kita juga harus preparation untuk membawa masker. Jadi masker yang kita pakai, kita juga tetap harus punya cadangan. Jadi masker yang kita pakai, nanti pada saat di rumah klien, kita harus menggantinya lagi. Mungkin kita bisa membawa masker cadangan sekitar 3 atau 4 lagi. Nah, yang berikutnya, itu yang harus kita sediakan adalah alat perlindungan diri face shield. Face shield seperti ini kita wajib pakai. Karena apa? Makeup artist itu kontak dengan klien itu sangat dekat. Apalagi pada saat kita melakukan make up, kita otomatis menggunakan masker. Jadi perlindungan untuk makeup artist adalah dia harus menggunakan masker dan dia harus menggunakan face shield. Jadi seandainya klien kita sedang berbicara, kemudian ada yang keluar dari mulut atau segala macam, ini adalah tamennya kita, wajib kita bawa. Yang ketiga, yang berikutnya adalah kita wajib membawa disinfektan atau hand sanitizer kemana-mana. Di sini juga sama baik dia. Kayak ini untuk disinfektan karena tidak mengandung alkohol. Kemudian jadi untuk tangan sendiri ya Mbak ya, menjaga untuk kelembapan kulit juga ya. Betul. Jadi tidak kering mereka. Iya, karena kan namanya makeup artist pasti kan banyak menggunakan Mbak ya. Banyak kali selain itu, kalian juga bisa menggunakan kembali. Iya. Jadi kita yang menyiapkan ya. Karena belum satu klien juga menyiapkan. Jadi apa Mbak? Antara yang di dapur sama yang dipakai makeup artist? Biasanya kalau apron yang dipakai makeup artist, kalau saya sebaiknya yang sekali pakai dibuang. Jadi biasanya ya? Iya, yang di plastik sekali pakai dibuang. Atau di zaman sekarang ini sudah banyak banget desainer di Indonesia, desainer terkenal, desainer bagus yang memberikan fasilitas, yang memberikan idenya maksud saya untuk membuat jas pelindung diri. Nah, ini ada satu contoh jas pelindung diri yang dibuat oleh Intan Avanti. Ini harganya sangat terjangkau.
atau bisa dicuci berkali-kali dan membuat kita sebagai otomatis tetap gaya. Tetap gaya nomor satu ya Mbak Amel ya. Nomor satu. Ya, kita harus mencontohkan bahwa seorang makeup artist tetap juga walaupun kondisi pandemi tetap harus terlihat efektif. Ini quotation dari Mbak Amel yang Oke, yang motivasi berikutnya ya. adalah memakai glow. Untuk glow, karena ditakutkan pada saat kita melakukan kita membersihkan alat-alat, mungkin ada virus yang bisa masuk ke tubuh kita. Atau mungkin kita punya kliennya sedang berjerawat, kemudian mungkin kita terkontaminasi dengan jerawatnya, mungkin ada luka, maka sebaiknya bagi seorang makeup artist untuk perlindungan dirinya, dia memakai glove. Nah, glove yang kita sarankan adalah glove yang terbuat dari vinil atau mitril. Jadi ada glove juga yang terbuat dari latex. Cuman ada beberapa orang yang memakai latex itu dia akan mengakibatkan alergi pada kulit. Semuanya itu pilihan ya. Oke. Jadi latex ini menyebabkan alergi, tapi kalau untuk ke pelanggannya tidak masalah, tapi untuk di makeup artist ya bisa menyebabkan ya, betul sekali, karena menempel di tangan makeup artist. Oke, ya jadi ini untuk keamanan kerjanya makeup artist itu sendiri ya Mbak Amel ya? Betul sekali. Klien kita harus melepaskan alas kaki, atau kita bisa juga menyemprotkan disinfektan di alas kaki kita, atau bisa juga kita memakai tools pada saat memasuki lapisan. Nah, yang berikutnya adalah kita harus berganti pakaian. Jadi pakaian yang kita pakai pada saat datang ke klien dengan pada saat kita tiba di rumah klien dan akan melakukan makeup, sebaiknya kita memakai pakaian yang berbeda. Setelah kita memakai pakaian itu, baru kita pasangkan apron untuk melindungi bagian kita. Atau alternatif lain seperti yang tadi saya sampaikan, kalau tidak mau berganti pakaian, bisa juga langsung memakaikan jas pelindung diri, sehingga dengan dirinya kita akan tercover dari paparan si virus. Kemudian kan gagal puas, yaitu tinggal menggunakan disinfektan. Tetapi jika teman-teman kalau merasa repot harus membersihkan meja klien kita sebelum kita melakukan makeup, kita bisa juga memakai, contohnya dari rumah, kita prepare 1-2 taplak meja yang cukup untuk menaruh makeup yang akan kita pakai untuk mengaplikasikan ke klien kita. Sehingga pada saat selesai, tinggal dilipat kembali, kemudian kita bawa pulang. Itu taplak meja tidak boleh dipakai untuk 2 klien. Kalau udah 1 klien, dia harus ganti taplak meja yang lain lagi bagian. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita merapikan semuanya, merapikan make up, sekarang kita sampai ke step make up yang akan kita lakukan. Sekarang adalah pengaplikasian otomatis pada saat kita sudah melakukan semua preparation rapi. Ya, gambar ya. Kemudian yang berikutnya adalah menuju ke step makeup. Dimasukkan ke cawan, setelah itu baru diaplikasikan ke wajah klien kita. Itu untuk bedak. Yang berikutnya adalah pengaplikasian eyeshadow. Next. Pengaplikasian eyeshadow. Next. Eyeshadow, ada baiknya kita memilih eyeshadow bentuk bubuk sehingga gampang untuk kita mengambilnya dengan menggunakan spatula. Mungkin bisa ditaruh di palet-palet seperti ini, sehingga kalau kita mau memakai beberapa waktu kan itu bisa langsung di ya. Jadi kita taruh di sini, kita ambil ya, kemudian kita taruh di palet seperti ini. Nah, ini contohnya ini ya. Untuk eyeshadow berbentuk padat sama dengan foundation cream ataupun WK, kita akan mengeroknya. Contoh ini warna-warna dari
Saya akan ambil beberapa bagian. Ya. Kemudian kita taruh di sini, secukupnya saja. Kemudian kita baru aplikasikan ke wajah klien kita menggunakan aplikator iShadow seperti ini. Ini sekali pakai Mbak Dian, jadi tidak boleh dipakai berkali-kali. Seandainya kita mau mengambil eyeshadow satu dipakai di mata kanan, yang kedua di kiri, kemudian kita mau yang warna lain lagi, kita tinggal mengambil aplikator yang berbeda. Next, yang berikutnya. Step berikutnya adalah pada saat kita memakaikan eyebrow ataupun eyebrow pencil ataupun eyeliner ataupun lip liner pada klien. Ya. Pada saat kita menggunakan eyebrow pencil atau eyeliner pencil pada klien, ada baiknya kita memastikan di depan klien bahwa apa yang meraut si pensil alis akan kita bawa adalah lapisan yang benar. Next, perbedaannya apabila kita memilih mengaplikasikan eyeliner kepada klien dengan menggunakan eyeliner yang cair, itu ada kuas yang bentuknya kita masukkan kuas disposable eyeliner tersebut kita celupkan, kemudian kita kasihkan kuas yang sama. Jadi harus memakai kuas yang baru untuk mengaplikasikan eyeliner di sebelah kiri mata. Jadi apapun peralatan makeup yang sudah terkontak dengan klien itu sebaiknya tidak dipergunakan lagi. Next. Nah, untuk maskara itu ada disposable maskara, seperti saya juga punya seperti ini warna hitam. Ini caranya sama, kita buka maskaranya, kita masukkan kuasnya, kita aplikasikan ke satu mata. Begitu selesai, kita mau mengaplikasikan mata berikutnya, kita menggunakan kuas yang baru. Jadi tidak boleh dengan kuas yang sama kita mengambil ke dalam wadah dari produk kosmetik. Yang berikutnya adalah pemakaian lem bulu mata. Aplikator makeupnya hampir sama dengan eyeliner cair. Caranya adalah si kuas dimasukkan ke dalam wadah lem bulu mata. Kemudian setelah itu kita aplikasikan ke bulu mata. Nah, biasanya beberapa makeup artist itu punya kebiasaan masing-masing. Ada yang hanya diaplikasikan di bulu mata, kemudian langsung ditempel ke kelopak mata klien. Namun ada juga yang memakaikan ke bulu mata, kemudian setelah itu memakaikan ke kelopak mata klien. Nah, perbedaannya apabila kuas itu sudah menyentuh kelopak mata klien kita, otomatis kuas itu harus digantikan dengan kuas yang baru untuk mata yang selanjutnya. Next. Ada liquid, ada krim, ada padat. Nah, sama. Untuk yang liquid kita menggunakan kuas seperti yang ada di gambar. Kita masukkan ke tempat lipstick liquid itu, kemudian kita aplikasikan ke bibir si klien. Apabila merasa kurang, kemudian mau masukin lagi, harus ganti dengan kuas yang lain. Jadi apapun bendanya jika sudah kontak dengan si klien, kita harus menggantinya dengan yang lain, yang baru. Nah, untuk lipstick berbentuk ini, cara kita pengambilannya sama dengan kan ke bibir klien kita. Menggantikan tidak perlu memakai glove lagi karena kita sudah selesai melakukan makeup. Ini adalah beberapa contoh dari alat-alat yang diperlukan oleh makeup artist di masa pandemi ini. Berikutnya, slide berikutnya. Setelah selesai, kita akan memasangkan mungkin beberapa makeup artist ada yang menggunakan
datang ke rumah klien untuk melakukan microblading, pasti ada aksesoris-aksesoris yang harus kita pasangkan. Aksesoris itu saat kita mau pasangkan dari rumah, kita sudah preparation dengan cara yang sama, disemprot menggunakan disinfektan dengan cara seperti yang tadi saya lakukan, membawa lap, kemudian dibasahin, dilap, kemudian disemprotkan di lap tersebut, disemprotkan disinfektan, kemudian seluruh lapisan aksesoris dilap menggunakan disinfektan tersebut dan dibasuh untuk yang kedua kalinya dengan lap yang berbeda. Untuk habis segera mandi, habis keramas, kemudian baru kita menyapa keluarga kita. Begitu Mbak Dian. Ya Mbak Dian. Ini sudah selesai PPT-nya ya? Nah, untuk makeup artist pada masa pembentukan ini sudah selesai saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh melakukan Q&A ya Mbak Dian ya. Iya, untuk Q&A-nya sendiri nanti bisa ditulis di fiturnya Q&A. Nanti Mbak Amel dan tim mungkin bisa menjawab setelah sesi ini ya Mbak ya, di fitur Q&A-nya. Nah, kan ini kan karena dengan ini kita bisa mempunyai kemungkinan untuk tidak terpapar oleh virus COVID-19. Nah, dengan melakukan prosedur yang benar untuk yang seharusnya, memang itu tidak menjamin bahwa kita tidak akan terpapar oleh virus itu. Tetapi paling tidak kita punya kemungkinan yang besar untuk menyelamatkan diri kita dan juga orang-orang di sekitar. Baik, terima kasih banyak Mbak Amel untuk pesan-pesannya di closing statement. Jadi memang kita sekarang yang kita mengusungkan ke depan ini adalah keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja ya Mbak Amel ya. Jadi dengan kita melakukan prosedur yang tadi Mbak Amel sudah terapkan, yang sudah dipresentasikan, itu paling tidak meminimais. Kita berusaha melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi ini ya Mbak ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Amel. Iya, untuk ilmu manfaat. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih.